Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi dan diyakini oleh setiap hamba. Tidak ada yang bisa berlari dari kematian. Tidak ada yang bisa sembunyi dari kematian. Apabila telah datang ajal seseorang, tidak ada yang bisa menundanya. Tidak pula ada yang bisa mempercepatnya. Oleh karena itu Allah telah menamakan kematian itu dengan keyakinan. Sebagaimana di surat Al-Hijr, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksud keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai datang masa perpisahan dengan hidup ini. Sampai datang sesuatu yang kita yakini, yaitu kematian. Itulah masa kita beribadah. Selama kita hidup di dunia, sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena ibadah adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jemaah sekalian, masa hidup berarti masa ibadah. Sampai datang satu hari yang kita yakini, yaitu kematian. Kita yakini akan datang. Kita yakini bahwa kita tidak mungkin lari daripadanya. Walaupun kita dalam kehidupan dunia ini berusaha selalu menyelamatkan diri dari kematian, tetapi suatu hari kita tidak mungkin lari daripadanya. Di surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya, maka pasti akan menemui kamu juga. Pasti kematian itu akan menemui kamu juga. Juga firman Allah, "Aynama takunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu.
Walaupun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Tidak ada tempat berlindung dari kematian. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ingat mati. Dan hendaklah kita menyadari, kehidupan dunia ini tidak lama akan segera kita tinggalkan. Dan hendaklah selalu terpatri dalam hati kita, kebahagiaan yang hakiki bukanlah dalam kehidupan di dunia ini, tapi kebahagiaan yang hakiki apabila kuburan kita menjadi salah satu taman surga. Dan apabila kelak kaki kita sudah berhasil menapak di dalam surga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini, surat Ali Imran ayat 185, hendaklah kita jadikan sebagai prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita 4 perkara yang seharusnya kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Yang pertama kata Allah, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Allah ingatkan dalam ayat ini, untuk apa jemaah sekalian Allah ingatkan? Tentu agar kita selalu ingat mati. Agar kita selalu ingat mati. Jadikan ini prinsip hidup. Selalu ingat mati. Semakin banyak kita ingat mati, semakin baik. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus semua kelezatan dunia ini. Perhatikanlah jemaah sekalian. Rasulullah SAW menyuruh kita banyak ingat mati. Ini perintah Nabi SAW. Banyak ingat mati. Kemudian beliau ingatkan kematian itu adalah pemutus segala kelezatan dunia. Kematian adalah pemutus segala kelezatan dunia. Maksudnya apa? Semua kemewahan dunia, semua fasilitas kehidupan dunia kita ini tidak akan kita bawa mati. Kekayaan kita, kemewahan hidup kita, kesenangan kita di dunia ini, mobil kita, rumah mewah kita, jabatan kita, ketenaran kita, tidak ada yang kita bawa mati. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan dunia. Kematian memutuskan segala kenikmatan dunia. Maka beliau ingatkan kita untuk perbanyak ingat mati. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian, ingat mati. Dan
dalam hadis yang masyhur tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyun nasi wa ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah seorang sahabat Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikanlah apa jawaban beliau. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, inilah kecerdasan yang hakiki. Yaitu mempersiapkan dan merencanakan hidup kita setelah mati. Sebagaimana orang yang di dunia ini telah merencanakan hidupnya 10-20 tahun yang akan datang. Bagaimana bisnisnya, bagaimana pekerjaannya. Maka kita katakan dia orang yang pintar. Dia orang cerdas. Sesungguhnya ada yang jauh lebih cerdas daripada dia. Ada yang jauh lebih pintar daripada dia. Yaitu orang yang telah merencanakan hidupnya. Yang telah mempersiapkan hidupnya di kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan di alam kubur. Dan kehidupan setelah kebangkitan. Maka dialah orang yang paling cerdas. Jadi ini yang pertama, ingat mati. Tapi bukan sekedar ingat mati. Namun berbekal untuk kehidupan setelah mati itu. Inilah tujuan ingat mati. Agar kita berbekal. Bukan ingat mati lalu jadi patah semangat. Mau ngapa-ngapain dah malas. Karena nggak lama lagi mati. Bukan seperti itu. Justru seorang muslim ketika dia ingat mati, dia lebih semangat. Terutama semangat untuk akhirat. Semangat beramal. Dan semangat meninggalkan yang baik untuk keluarganya. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Ini perintah Nabi SAW. Semangat kita untuk meraih apa yang bermanfaat. Maksud hadis ini mencakup bermanfaat untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Tentu yang paling penting adalah yang bermanfaat untuk akhirat kita harus kita lebih semangat mengejarnya. Baik, ini kaidah pertama yang kita bisa petik dari surat Ali Imran ayat 185. Kemudian bagian yang kedua Allah mengatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amal-amal kalian. Perhatikan jemaah sekalian ayat ini. Apa kaidah yang bisa kita petik dari sini? Seorang muslim hendaklah dalam setiap amalannya berorientasi kepada akhirat. Karena balasan yang sempurna adalah di akhirat. Dan karena setiap apa yang dia kerjakan akan mendapatkan balasan. Maka hendaklah seorang muslim itu lebih mementingkan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Kemudian bagian yang ketiga Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka
lalu dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. Kaidah yang bisa kita petik dari bagian yang ketiga ini adalah keberuntungan. Kebahagiaan yang hakiki adalah masuk ke dalam surga dan selamat dari azab Allah. Itulah kesuksesan yang sejati. Ini pandangan hidup seorang muslim. Kesuksesan yang dia kejar adalah kesuksesan di akhirat. Masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah kabarkan kepada kita, orang yang telah dibebaskan dari api neraka kelak di hari kiamat, lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Itulah orang yang sukses. Itulah orang yang beruntung. Inilah jemaah sekalian, kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, yang harus selalu menjadi tujuan utama kita, bukan kesuksesan di dunia ini. Kemudian bagian yang keempat, Allah menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Maka jemaah sekalian, ini kaidah kehidupan yang keempat yang bisa kita petik dari surat Ali Imran ayat 185. Yaitu tentang bagaimana seorang muslim memandang kehidupan dunia ini. Allah memberi peringatan kepada kita, kesenangan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya apa? Kita harus hati-hati dengan fitnah dunia. Kita harus waspada jangan sampai kita terlena mengejar kenikmatan dunia, kesenangan hidup di dunia, lalu kita lupa dengan akhirat. Ini prinsip hidup seorang muslim. Berhati-hati dengan kesenangan dunia. Waspada dengan fitnah dunia. Jangan sampai kesenangan dunia membuat lupa akhirat. Allah ingatkan kita, kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Artinya, bisa membuat kita terpedaya, tertipu, sehingga kita mengira bahwa kehidupan dunia inilah di dalamnya kebahagiaan yang hakiki, lalu kita lupa dengan akhirat. Sampai kapan kita sadar? Sampai saat penyesalan tiada lagi berarti. Na'udzubillah. Sampai ketika kematian telah mendatangi kita, baru kita mau sadar. Maka percuma jemaah sekalian. Allah telah mengingatkan dalam banyak ayat tentang orang-orang yang baru mau menyadari kehidupan mereka telah sia-sia. Kehidupan mereka tidak berarti. Baru mereka mau menyesali saat kematian telah datang. Sebagaimana firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka. Qala rabbirji'un, dia pun berkata, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku bisa beramal soleh pada kehidupan yang telah aku tinggalkan. Maka Allah menegaskan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanyalah ucapan yang dia katakan saja, tidak akan diterima oleh Allah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari kebangkitan, yaitu ada dinding pemisah, sehingga alam kubur itu kita sebut alam barzakh, karena ada dinding yang memisahkan kita dengan kehidupan dunia yang disebut dengan barzakh. Itulah jemaah sekalian, hari penyesalan, saat penyesalan tiada lagi berarti. Maka Allah telah mengingatkan kita, jangan sampai itu terjadi. Kita menyesal saat kematian telah datang,
penyesalan ketika itu tidak ada lagi bermanfaat bagi kita. Kemudian perhatikanlah ayat ini. Kata Allah, saat kematian telah datang, maka orang mati itu, dia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Untuk dikembalikan ke dunia. Lalu perhatikan jemaah sekalian. Apa yang dia harapkan andai dia kembali ke dunia? Apa yang dia inginkan? Apakah untuk menikmati harta yang dia miliki? Menikmati mobil mewahnya? Menikmati rumah mewahnya? Ataukah untuk bersenang-senang bersama keluarganya? Bersama istri dan anak-anaknya? Ataukah menikmati kedudukannya sebagai pejabat? Atau kepopulerannya sebagai seorang yang terkenal? Tidak, jamaah sekalian. Lalu apa yang dia inginkan? Perhatikan ayat ini. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh dalam kehidupan yang telah aku tinggalkan. Perhatikan jemaah sekalian, yang dia fikirkan adalah bagaimana beramal soleh. Dia sudah lupa dengan semua kenikmatan dunia yang Allah berikan kepadanya. Tapi yang dia pikirkan adalah amal soleh. Inilah yang dia sesali. Inilah yang dia sesali. Kehidupannya tidak diisi dengan amal soleh. Dalam ayat yang lain, surat Al-Munafiqun ayat ke-10 sampai ke-11, Allah juga mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Lalu dia pun bermohon, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menunda kematianku walaupun sebentar? Perhatikan jemaah sekalian. Saat kematian telah datang, dia minta kematiannya ditunda walaupun sebentar. Walaupun sebentar, baginya adalah sesuatu yang sangat berharga. Walaupun waktu yang sebentar. Lalu, apa yang dia inginkan? Ketika dia minta kematiannya ditunda sebentar saja, perhatikanlah. Dia mengatakan, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Itulah yang dia harapkan untuk kembali ke dunia. Bukan untuk menikmati harta bendanya. Bukan untuk menikmati kebersamaan dengan keluarganya. Bukan untuk menikmati jabatannya dan kepopulerannya. Tidak. Yang dia inginkan adalah untuk beramal soleh. Tapi perhatikan apa kata Allah dalam lanjutan ayat. وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Jadi, jamaah sekalian, itulah hari penyesalan yang tiada lagi berarti. Penyesalan yang tidak memiliki makna. Seseorang ketika itu berharap kematiannya ditunda sebentar saja, tapi permintaannya itu tidak mungkin dikabulkan. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebelum datang hari penyesalan, hendaklah kita ingat bagaimana kita berbekal untuk kehidupan setelah mati. Makanya jemaah sekalian, bagi seorang muslim itu sebenarnya bukan masalah terbesar bagaimana
dia mati. Dengan apa dia mati? Mati di atas tempat tidur, atau mati dimanapun. Mati karena memang sudah ajalnya, tanpa ada sebab, ataukah dengan sebab-sebab seperti musibah, sakit, dan lain-lain. Sebenarnya itu bukan masalah yang lebih penting untuk kita takutkan. Yang justru lebih penting bagi kita adalah bagaimana kehidupan kita setelah mati. Ini seorang muslim, jemaah sekalian. Makanya ketika kita melihat saudara kita wafat, apalagi wafatnya itu karena sebuah musibah yang menimpanya, terkena virus misalkan, maka jemaah sekalian, bukan itu yang menjadi perhatian utama kita. Tapi bagaimana keadaan dia setelah mati? Itu yang lebih penting. Bagaimana keadaan kita setelah mati? Karena bagi seorang muslim, ketika matinya dalam keadaan baik, maka saat ruh berpisah dari jasad, dia telah mendapatkan kenikmatan yang terbesar. Dia telah mendapatkan nikmat kubur. Saat ruh berpisah dari jasad, dia sudah merasakan nikmat. Disambut oleh para malaikat, dibawa ke atas langit, sampai ke atas langit yang ketujuh berjumpa dengan Allah, kemudian dikembalikan ke alam kubur, lalu mendapatkan nikmat kubur. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita sedihkan? Yang justru harus lebih kita sedihkan, seseorang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita sedihkan, dibandingkan orang yang mati tertimpa musibah. Yang harus lebih kita sedihkan adalah orang yang mati walaupun matinya seperti kelihatan tenang saja di atas ranjang, nggak ada penyakit apa-apa, tapi matinya dalam keadaan berbuat dosa. Hidupnya diisi dengan kesia-siaan, kurang bekalnya menghadap Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita sedihkan. Walaupun selama dia masih muslim, masih ada harapan untuk kita mendoakannya, memohonkan ampunan baginya, semoga Allah mengampuninya. Tapi kalau dia mati di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketakwaan kepada Allah, kita pantas bergembira untuknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana kehidupan kita setelah mati. Bukan bagaimana kematian kita, tapi bagaimana kehidupan kita setelah mati. Ini yang harus menjadi perhatian utama. Bukan soal seperti apa cara kita mati, tapi yang menjadi soal bagaimana kehidupan kita setelah mati. Maka pada kesempatan ini insya Allah kita akan menyebutkan beberapa bekal utama untuk kebahagiaan dalam hidup setelah mati. Pertama sekali jemaah sekalian, tidak diragukan lagi, bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjauhi dosa syirik. Inilah bekal terbaik seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena tauhid itu adalah jaminan keamanan. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 82 Allah mengatakan, Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun, maka mereka itulah orang-orang yang akan diberikan keamanan dan hidayah. Perhatikanlah jemaah sekalian, dua hal penting dalam ayat ini.
Surat Al-An'am ayat 82. Pertama, Allah menjelaskan kepada kita siapa orang beriman yang sebenarnya. Yang kedua, apa anugerah yang Allah akan berikan kepada mereka. Pertama, kata Allah, orang-orang beriman itu adalah yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Inilah kategori keimanan yang paling tinggi. Melepaskan diri kita dari semua perbuatan dosa syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena dosa syirik itu pembatal keimanan. Dosa syirik itu adalah pembatal keimanan. Kemudian bagian yang kedua, kata Allah, akan diberikan kepada mereka anugerah terbesar dalam hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu nikmat keamanan dan nikmat hidayah. Apa maksudnya nikmat keamanan dalam ayat ini? Keamanan dari azab Allah, baik azab di dunia ini, azab di kubur, maupun azab di padang mahsyar, dan azab yang terbesar, azab neraka. Allah berikan kepadanya jaminan keamanan. Kemudian yang kedua, Allah berikan hidayah. Di dunia Allah berikan hidayah, mencakup dua macam hidayah. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Ini dua macam hidayah yang kita perlukan di dunia ini. Hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Lalu Allah berikan taufik, kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini kalau kita bersihkan diri kita dari segala macam dosa syirik. Kemudian di akhirat mendapatkan hidayah, jalan menuju surga. Jadi jemaah sekalian, mentauhidkan Allah, yaitu membersihkan keimanan kita dari segala macam dosa syirik, adalah bekal terbaik menghadap Allah. Dan itulah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Jemaah sekalian, kita semua menyadari dalam kehidupan ini kita banyak dosa. Subhanallah, kalau kita fikirkan dosa-dosa kita, maka sangat sulit sebenarnya kita untuk menggapai kebahagiaan di akhirat, karena dosa kita banyak. Oleh karena itu kita harus mendapatkan sebab-sebab diampunkannya dosa kita. Di samping kita bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, itu semua sebab-sebab dosa kita diampuni. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sebab terbesar diampunkannya dosa-dosa kita adalah tauhid. Karena tauhid adalah amal soleh yang paling agung. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam," Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Subhanallah. Andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini maknanya tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka kata Allah, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku pun akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Berdasarkan hadis ini, maka tauhid adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaklah kita senantiasa mensucikan tauhid kita dari berbagai macam noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat membatalkan tauhid. Apa perbuatan dosa yang dapat membatalkan tauhid? Secara garis besarnya ada dua, yang disebut dengan
kesyirikan dan kekufuran. Inilah jemaah sekalian, dosa yang dapat membatalkan tauhid. Maka kita harus menjauhi dosa-dosa ini semuanya agar kita membawa bekal terbaik di kehidupan setelah mati. Jauhi semua dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena dosa-dosa itu adalah pembatal tauhid, pembatal keimanan. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa saja dosa kesyirikan dan kekufuran itu? Sangat banyak. Perlu kita belajar. Penting kita belajar. Disinilah pentingnya kita belajar. Belajar tauhid, belajar ilmu agama. Agar kita paham. Ini adalah dosa-dosa yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Sekecil tuh makan dengan tangan kanan ya, tapi kelihatan seperti dengan tangan kiri ya. Karena kameranya terbalik ini. Baik. Jadi jamaah sekalian, ini yang harus kita lakukan agar kita bisa membawa bekal ini, yaitu menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Kalau begitu kita harus belajar, kita harus paham apa saja dosa-dosa syirik dan dosa kekufuran itu. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan secara ringkas 10 macam dosa kesyirikan dan kekufuran yang paling banyak terjadi. 10 bentuk dosa kesyirikan dan kekufuran yang paling banyak terjadi. Yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah. Seperti berdoa kepada para wali yang sudah wafat, orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, dan lebih parah lagi berdoa, bermohon, meminta kepada setan. Meminta kepada makhluk yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan mereka meyakini makhluk itu adalah penguasa di laut mereka, di gunung mereka, dan lain-lain. Maka ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Sehingga orang yang berdoa kepada selain Allah sama saja dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan anehnya jemaah sekalian, sebagian orang yang mengaku muslim masih melakukan sholat. Dalam sholat dia membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika dia butuh pertolongan, kemana dia pergi? Dia cari kubur keramat. Maka ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada istilah kubur keramat dalam Islam. Tidak ada istilah kubur keramat dalam Islam. Tidak ada. Kubur keramat dalam artian kalau berdoa di situ lebih dikabulkan, atau penghuni kuburnya bisa meneruskan doa kita kepada Allah, atau bahkan dia bisa mengabulkan doa kita. Itu semua keyakinan yang bid'ah, keyakinan yang batil, bahkan keyakinan yang syirik, tidak berdasarkan dalil sama sekali. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, menyembelih untuk selain Allah. Padahal menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Maka jelaslah menyembelih itu ibadah. Tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah semata. Tapi setan menipu mereka dengan mengatakan, ini namanya sedekah bumi, sedekah laut. Ini kearifan lokal. Ayo kita bikin sesajen. Menyembelih untuk selain Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib. Ini banyak tersebar di masyarakat. Mereka yakini si fulan, dia orang pintar, atau bahkan karena dia kiai, karena dia orang soleh, maka dia tahu perkara gaib. Padahal fulan itu adalah dukun yang sok tahu perkara gaib. Dan Allah telah menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib
satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau kita meyakini ada selain Allah yang tahu perkara gaib, berarti kita telah samakan makhluk itu dengan Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mempercayai para dukun adalah kekufuran. Rasulullah SAW menegaskan, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanya-nanya saja enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Iya. Kemudian yang keempat, termasuk syirik yang banyak tersebar di sebagian masyarakat adalah meyakini ada selain Allah yang mengatur dan menguasai alam ini atau sebagiannya. Seperti yang saya katakan tadi jemaah sekalian, mereka bukan hanya berdoa kepada setan-setan itu, bukan hanya menyembelih untuk setan-setan tersebut, bahkan mereka meyakini setan-setan itu adalah penguasa di laut mereka, yang mengatur alam ini, yang bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Subhanallah. Ini kesyirikan sekaligus kebodohan. Padahal yang mereka yakini itu adalah setan, dan setan itu adalah makhluk yang lemah. Tapi diyakini seperti keyakinan kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang kelima, termasuk kesyirikan yang banyak terjadi di masyarakat adalah mempercayai jimat. Mempercayai benda-benda bisa memberi manfaat atau melindungi dari mara bahaya atau menjadi sebab. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kemudian yang keenam, termasuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat adalah mempercayai ada hari baik, hari buruk. Ada tanggal baik, tanggal buruk. Ada hari-hari atau tanggal-tanggal dan waktu-waktu yang dapat mendatangkan kesialan. Maka nggak boleh adakan resepsi pernikahan misalkan, menikahkan anak atau melakukan sesuatu yang penting di hari-hari tersebut, sebab bisa tertimpa kesialan. Maka ini adalah syirik. Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu atiratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Tapi betapa banyak ini terjadi di masyarakat. Bukan hanya di kampung-kampung, di desa-desa. Di kota-kota yang katanya orang pintar, yang sudah modern pun masih banyak. Coba lihat, banyak hotel-hotel yang tidak ada lantai 4. Tidak ada kamar nomor 4. Tidak ada lantai 13. Tidak ada kamar nomor 13. Kenapa? Mereka anggap itu angka sial. Di perumahan-perumahan elit, tidak ada rumah nomor 13. Tidak ada rumah nomor 4. Mereka anggap itu angka sial. Itu adalah kesyirikan sekaligus kebodohan. Bagaimana mungkin orang sudah pintar masih percaya yang begitu-begitu? Hanya sebuah angka. Apa pengaruhnya bagi kita? Itu nggak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah orang yang berbuat dosa syirik. Hilang akal sehatnya. Orang yang berbuat dosa syirik itu hilang akal sehatnya. Iya. Makanya jemaah sekalian, mungkin ada pernah beredar di medsos. Orang menjual jimat karena butuh uang. Jimatnya jimat penglaris. Lalu dia butuh uang. Subhanallah. Kalau dia punya jimat itu, penglaris dagangan dia, tentu dia nggak perlu lagi jualan jimat. Kalau dukun-dukun itu bisa menolong orang jadi kaya raya beneran, tentu mereka nggak perlu praktik perdukunan supaya dapat uang. Iya. Baik, ini kesyirikan yang banyak terjadi. Yang kelima, mempercayai jimat. Yang keenam, mempercayai ada hari baik, hari buruk.
Ada hari-hari, waktu-waktu yang bisa mendatangkan sial. Atau apa saja yang diyakini bisa mendatangkan kesialan. Maka itu adalah syirik. Ini 1-6 contoh kesyirikan. Saya tambahkan yang ke-7 sampai ke-10 contoh kekafiran. Contoh kekafiran yang banyak terjadi di masyarakat. Dosa yang membatalkan keimanan, tapi orangnya menganggap itu hal yang biasa. Bahkan dia menganggap seharusnya begitu. Dan sebaliknya, yang melarang itu, dia anggap sebagai orang yang tidak benar. Orang yang ekstrim, yang radikal, dan sebagainya. Apa contohnya jemaah sekalian? Contoh yang ke-7, tidak mengkafirkan orang kafir. Tidak menganggap kafir orang yang kafir kepada Allah. Ini kekufuran. Kenapa? Karena orang yang tidak menganggap kafir orang kafir, berarti dia menentang Allah, menentang Al-Quran, menentang hadis Rasulullah SAW. Contohnya misalkan, Allah dengan tegas mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Siapa yang Allah kafirkan dalam ayat ini? Jelas, umat Nasrani. Lalu ada orang yang berkata, jangan mengkafirkan umat Nasrani. Jangan menganggap mereka kafir. Berarti dia jelas mendustakan ayat ini. Maka dengan begitu Islamnya batal. Iya. Ini masih banyak terjadi di sebagian masyarakat. Tidak mau menganggap kafir orang kafir. Kemudian yang ke-8, menolak syariat yang Allah tetapkan. Menolak syariat yang Allah tetapkan. Contohnya gimana? Allah menetapkan ini hukumnya haram, dia bilang halal. Dia nggak mau tunduk kepada syariat tersebut. Allah mengatakan itu halal, dia bilang haram, sebaliknya. Dia menolak syariat Allah. Walaupun dia mengatakan, saya nggak tolak, cuma sudah nggak cocok di zaman sekarang. Cocoknya zaman dulu, sama saja, nggak ada bedanya. Atau dia mengatakan, saya nggak tolak itu kalau diterapkan di Makkah, di Arab. Kalau di sini, saya tolak. Nggak cocok diterapkan di negeri saya. Negeri saya itu majemuk, bukan hanya Muslim. Maka saya tolak diterapkan syariat. Maka dengan itu Islamnya batal. Ini kekufuran jemaah sekalian, bukan main-main. Ada hak apa dia menolak syariat yang Allah tetapkan kepadanya? Ada hak apa dia menolak syariat Allah untuk diterapkan di bumi Allah? Bukankah kita tinggal di bumi Allah? Di negeri manapun kita tinggal, bumi itu milik Allah. Bukan milik manusia. Milik Allah Azza wa Jalla. Ada hak apa manusia? Dari agama manapun dia menolak syariat Allah Azza wa Jalla untuk diterapkan di bumi Allah. Ini kekufuran. Allah tegaskan kekufuran ini diantaranya di surat An-Nisa ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minun. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah bersumpah, sekali-kali tidak, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau pemutus perkara dalam apa yang terjadi di antara mereka, wahai Muhammad. Maksud ayat ini, mereka tidak beriman sampai engkau menerima semua hukum yang engkau ajarkan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitah. Kemudian mereka tidak dapatkan di hati mereka rasa keberatan atas apa yang engkau tetapkan, atas semua syariat yang engkau ajarkan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya terhadap hukum yang engkau bawa, wahai Muhammad. Jadi jemaah sekalian, ayat ini menegaskan siapa yang tidak mau tunduk kepada hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kata Allah, la yu'minun, mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Iya. Ini yang ke-8, berani menolak syariat Allah. Ya, contohnya Allah katakan zina itu haram, mereka bilang halal. Naudzubillah. Khamar itu haram, mereka bilang halal. Naudzubillah. Dan seterusnya. Kemudian yang ke-9, contoh
Kekafiran yang banyak terjadi adalah membenci satu ajaran syariat. Tidak senang, tidak suka, marah dan benci terhadap salah satu ajaran Islam. Ini adalah kekufuran yang membatalkan tauhid, membatalkan keimanan seseorang. Surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapus amal mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ayat ini menegaskan, siapa yang membenci satu saja ajaran yang Allah turunkan, apakah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia menjadi kafir. Kemudian kata Allah, amalan-amalan mereka terhapus. Jadi mereka nggak punya bekal sama sekali untuk berjumpa dengan Allah, kecuali dosa. Amalannya semua terhapus. Nggak ada gunanya dia rajin sholat, rajin puasa, zakat, haji. Nggak ada gunanya kalau begitu. Kalau dia berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa kesyirikan atau kekafiran, amalannya terhapus. Sebagaimana juga tentang dosa kesyirikan Allah ingatkan di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Jadi jemaah sekalian, tidak boleh ada satu ajaran syariat Islam yang kita benci, yang kita tidak suka. Itu membatalkan keislaman kita. Kalau kita tidak mengamalkan salah satu ajaran syariat, belum tentu Islam kita batal. Belum tentu Islam kita batal. Mungkin hukumnya dosa. Dosa besar, tapi tidak sampai membatalkan Islam. Sebagai contoh jemaah sekalian, ada seorang wanita tidak mau menggunakan jilbab syar'i, atau tidak mau menggunakan jilbab sama sekali. Apakah Islamnya batal karena itu? Jawabannya tidak. Betul, dia pelaku dosa besar. Dia adalah pelaku dosa besar. Tapi kita nggak bisa mengatakan Islamnya batal karena dia nggak mau pakai jilbab. Atau Islamnya batal karena jilbabnya jilbab gaul. Atau jilbab sakaratul maut, yang suka melilit di leher itu. Bukan jilbab syar'i. Nggak bisa kita katakan Islamnya batal. Dia kita sebut seorang pelaku dosa. Tapi kalau ada seorang wanita mengatakan, saya tidak suka dengan syariat jilbab ini, atau saya tidak setuju dengan syariat jilbab ini, maka Islamnya batal. Walaupun dia pakai jilbab, walaupun dia pakai cadar, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi, contoh pembatal keislaman yang ke-8, dia mengatakan, saya tidak setuju dengan syariat jilbab. Saya tidak setuju dengan syariat berhijab syar'i. Walaupun dia pakai hijab, walaupun dia pakai cadar, Islamnya batal. Kalau dia katakan, saya nggak setuju, atau dalam hatinya menolak. Contoh yang ke-9, dia benci. Sudah nggak setuju, benci lagi. Walaupun dia akui, ya saya akui ini syariat, tapi saya benci syariat yang ini. Maka Islamnya batal. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-10 jemaah sekalian, contoh kekufuran yang ke-10 yang banyak terjadi, yang dapat membatalkan tauhid seseorang, adalah mengolok-olok syariat, atau menghina, atau merendahkan, atau menjadikannya bahan tertawaan, bahan stand-up komedi, atau mencaci makinya, mencercanya, mencelanya, merendahkannya. Sama saja dia serius atau main-main. Dia sungguh-sungguh atau hanya membuat drama atau film. Lalu dia berperan sebagai Abu Lahab misalkan, mencaci Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam, batal Islamnya, batal tauhidnya, berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan Allah langsung mengkafirkan mereka dengan tegas dalam surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian caci maki, atau kalian mempermainkannya, menjadikannya bahan tertawaan? La ta'tadiru, tidak usah kamu cari-cari alasan. Maksudnya walaupun main-main, itu bukan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi jemaah sekalian, tidak ada alasan yang membolehkan seseorang itu melakukan kesyirikan dan kekafiran, padahal dia tahu kesyirikan dan kekafiran, walaupun hanya untuk main-main, walaupun hanya untuk seni peran, walau dia niatkan untuk dakwah, lalu dia berperan sebagai orang kafir yang melakukan kesyirikan dan kekufuran, itu tidak boleh dalam syariat. Itu bukan udzur. Tidak boleh. Yang diberikan pengecualian jemaah sekalian, yang diberikan udzur, orang yang melakukan kesyirikan padahal dia sudah tahu itu syirik, hanyalah orang yang melakukannya karena dipaksa. Dan dia nggak bisa lolos dari paksaan itu. Dan terancam dengan ancaman yang berat, seperti hilang anggota tubuhnya atau dibunuh dirinya dan keluarganya, maka dia boleh untuk melakukan kesyirikan dan kekafiran. Itu syarat, hatinya menolak. Kalau hatinya mengikuti, maka Islamnya batal. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Baik, ini jemaah sekalian contoh 10 macam kesyirikan dan kekafiran yang banyak terjadi di sekitar kita, di sebagian masyarakat, yang membatalkan keislaman, keimanan dan tauhid seseorang sehingga dia menghadap Allah tanpa membawa bekal tauhid, tanpa membawa bekal terbaik, yaitu keimanan. Yang kedua jemaah sekalian, ketahuilah, sebaik-baik bekal untuk berjumpa dengan Allah, untuk kehidupan kita setelah mati, adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha selalu meneladani beliau, terutama dalam akidah, dalam keyakinan, dalam keimanan, kemudian dalam amal ibadah. Bagaimana sholat kita, puasa kita, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian dalam akhlak, dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah. Kita berusaha selalu meneladani Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, ini adalah termasuk bekal terbaik untuk hidup setelah mati. Kenapa jemaah sekalian? Karena meneladani Rasulullah SAW adalah sebab utama untuk menggapai cinta Allah, kasih sayangnya, dan ampunannya. Bukankah kita masuk surga karena Allah mencintai kita, merahmati kita, dan mengampuni kita? Bukan karena amalan kita. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau ya Rasulullah? Amalanmu yang begitu hebat, yang begitu banyak, tidak bisa memasukkanmu ke dalam surga? Maka Nabi SAW mengatakan, wala ana, ya, sama, amalanku juga tidak akan memasukkan aku ke dalam surga. Illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa maghfiratin. Melainkan aku masuk surga karena Allah mencurahkan kepadaku rahmat dan ampunannya. Ini jemaah sekalian yang harus kita kejar. Rahmat Allah, kasih sayangnya, cintanya, dan ampunannya. Maka ketahuilah, setelah tauhid, sebesar-besar sebab untuk menggapai rahmat dan ampunan Allah adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu," dan tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku pun mencintainya. Jadi memperbanyak amalan sunnah dan selalu berusaha ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan dan kecintaan Allah serta kasih sayangnya. Maka berusahalah jemaah sekalian, dan disinilah sekali lagi pentingnya belajar. Pelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap sisi kehidupan kita. Karena itulah bekal-bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Iya. Makanya jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, di antara pertanyaan penting yang Allah akan tanyakan kepada kita adalah madza ajabtumul mursalin. Madza ajabtumul mursalin. Apa jawaban kalian terhadap para rasul? Maksudnya, ajaran-ajaran para rasul kalian amalkan tidak? Ini termasuk pertanyaan utama kelak di hari kiamat yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Madza ajabtumul mursalin? Apa jawaban kalian terhadap ajaran para rasul? Maksudnya bagaimana kalian memperlakukan ajaran-ajaran para rasul, kalian amalkan tidak? Iya. Jadi ini yang kedua, bekal terbaik kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, menjaga solat 5 waktu dan menyempurnakannya dengan solat-solat sunnah. Ini termasuk bekal terbaik menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama diadili di hari kiamat adalah salat. Amalan pertama seorang hamba yang diadili pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia telah menang dan selamat. Kalau salatnya baik, dia telah menang dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Dan apabila salatnya rusak, maka dia telah celaka dan merugi. Kalau salatnya rusak, dia telah celaka dan merugi. Kemudian kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in taqasa min faridatin qala rabbuh. Kalau ternyata salat wajibnya kurang. Kurang di sini maksudnya bukan dia tidak kerjakan. Dia kerjakan tapi ada kekurangan. Seperti kurang khusyuk, kurang tepat waktu. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in?" Lihatlah, apakah hambaku ini punya salat sunnah? Fayuqmalu biha man taqasa minal faridah, thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Maka salat sunnahnya itu
digunakan untuk menyempurnakan solat-solat wajibnya yang kurang. Kemudian semua amalan akan dihisap seperti itu. Diperiksa wajibnya dulu. Wajibnya sudah dia kerjakan, lalu ada kekurangan, maka ditutup dengan yang sunnah. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau baik salatnya, maka seluruh amalannya ikut menjadi baik. Kalau buruk solatnya, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa bisa seperti itu jemaah sekalian? Karena itu konsekuensi dari solat yang ada di dunia ini. Dari amalan solat kita yang kita lakukan di dunia ini. Kalau solat kita baik, pasti amalan kita yang lain menjadi baik. Tapi kalau solat kita buruk, pasti yang lain akan ikut menjadi buruk. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang itu kalau solatnya baik, dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan buruk dan sebaliknya mendapatkan hidayah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa di dunia ini mungkin kita pernah melihat ada orang yang rajin sholat, rajin juga dia maksiat. Dia rajin sholat, tapi juga makan riba. Terus menerus, nggak sekali dua kali. Bahkan bangga bisa kerja di tempat riba. Rajin sholat, tapi na'udzubillah minum khamar, berjudi, pacaran, berzina, na'udzubillah. Tapi dia rajin sholat. Korupsi dan lain-lain. Maka jemaah sekalian ketahuilah, pastikan solatnya itu tidak benar. Tidak mungkin solatnya benar, tidak mungkin solatnya baik. Karena kalau solatnya baik, kata Allah, akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah nggak mungkin salah kan? Allah mengatakan sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi solat yang bagaimana? Solat yang benar, solat yang baik. Itulah yang akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau solatnya tidak benar, solatnya tidak baik, tidak mungkin bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana agar solat kita menjadi baik dan benar? Maka, ada 5 yang harus kita perhatikan. Ada 5 yang harus kita perhatikan. Supaya solat kita menjadi solat yang baik dan benar. Yang pertama adalah memperhatikan waktu solat. Hendaklah kita solat di awal waktu jika tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, memperhatikan niat kita dalam solat. Hendaklah niat kita selalu ikhlas karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan karena supaya disebut orang soleh, orang baik. Na'udzubillah, itulah namanya riya. Itu justru akan menghapus amalan kita. Kemudian yang ketiga, memperhatikan cara pelaksanaan solat itu, yaitu dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau telah berpesan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu lihat aku salat. Kemudian yang keempat, menjaga kekhusyukan dalam solat. Agar solat kita menjadi baik dan benar, harus senantiasa berusaha khusyuk dalam solat. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki harus dilakukan secara berjamaah di masjid, kecuali ada uzur. Baik, ini jemaah sekalian, 5 yang harus kita perhatikan agar solat kita benar. Kemudian, bekal yang keempat. Insya Allah kita genapkan sampai 5 bekal terbaik untuk hidup setelah mati. Yang keempat adalah
banyak bersedekah. Bersedekah termasuk bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Itulah sebabnya dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 dan 10 tadi, Allah mengingatkan kita penyesalan orang yang telah datang kematian kepadanya. Kenapa hartanya yang begitu banyak, sedikit dia sedekah, atau bahkan tidak sama sekali. Itu diantaranya yang sangat dia sesali. Oleh karena itu Allah ingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan bersedekahlah dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Maksudnya, enggak semuanya, sebagian saja. Tidak semuanya, sebagian saja. Dan Allah ingatkan, itu kan rezeki dari Allah. Kenapa kalian pelit? Itu harta milik Allah. Hanya dititipkan kepada kalian. Itu pun Allah enggak minta semuanya. Hanya sebagiannya saja. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu ia pun berkata, wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Perhatikan jemaah sekalian, ini di antara penyesalan terbesar dalam hidup seseorang. Kenapa dia tidak banyak bersedekah? Kenapa sedekahnya sedikit? Kenapa dia nggak bersedekah sama sekali? Kapan dia sesali? Saat kematian telah datang, harta berlimpah. Makanya jemaah sekalian, ketika seseorang menjelang wafat, dia masih diizinkan bersedekah, tapi dengan syarat nggak boleh lewat sepertiga. Karena dia sudah mau mati. Kalau dia terlalu banyak sedekah, malah dia bermudarat kepada ahli waris. Sehingga nggak boleh lewat sepertiga. Maksimal sepertiga dia sedekahkan. Sudah mau mati. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian, sedekah yang terbaik itu adalah di saat kita sehat-sehat, di saat kita masih mengira umur masih panjang, di saat kita masih membutuhkan harta itu, lalu kita sedekahkan. Itu yang lebih baik daripada sudah mau mati, merasa sudah nggak terlalu butuh, baru mau disedekahkan. Itu ya berpahala iya, tapi pahalanya lebih kurang dibandingkan kita masih sehat-sehat, masih sangat butuh dengan harta itu, lalu kita bersedekah, pahalanya lebih besar. Iya. Dan jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga bersabda, "Fattakun nar walau bisyikki tamratin." Bentengi dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sepotong korma. Subhanallah. Ini luar biasa dahsyatnya pengaruh sedekah. Walaupun sedekah itu nggak banyak, hanya sepotong korma. Karena kita nggak punya apa-apa kecuali itu. Maka itu bisa jadi benteng kita dari api neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sia-siakan. Sedekah nggak harus menunggu kaya raya. Apa yang bisa kita punya, apa yang kita punya masih bisa dibagi dua, bagi. Separuh untuk kita dan keluarga makan, separuh untuk sedekah. Andai kita punya harta hanya sepiring makanan, tapi masih bisa dibagi dua. Separuh kita makan, separuh untuk sedekah, lakukanlah. Itu bisa saja yang menjadi benteng kita dari api neraka. Bayangkan kata Nabi SAW, kita punya satu butir korma, kita bagi dua itu, separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Fattakun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka walaupun hanya sepotong korma. Sepotong korma nggak ada artinya bagi kebanyakan orang. Tapi mungkin di sana banyak orang yang membutuhkan. Walaupun sepotong korma, itu bisa menjadi benteng kita dari api neraka. Artinya, jangan berkecil hati walaupun sedekah kita sedikit. Jangan nunggu menjadi kaya raya untuk bersedekah, tidak. Berapa saja yang bisa kita berikan, asal tidak memudaratkan kita, tidak memudaratkan keluarga kita. Maksudnya jangan sampai kita bersedekah lalu kita jadi minta-minta sama orang. Itu nggak boleh. Karena meminta-minta itu juga tercelah. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri
khairun lahu min an yas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Seorang dari kalian memikul kayu bakar, dengan itu dia bisa makan, itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang. Orang memberi atau tidak memberi. Iya. Jadi selama tidak memudaratkan kita, maka sedekahkanlah. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, yang kelima, termasuk bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati adalah akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak ini jangan kita anggap remeh. Kita bersikap baik kepada orang, harus kita niatkan itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu termasuk pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Bahkan itulah yang paling berat. Sebagaimana Allah sebutkan, atau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal daripada akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Maka beliau menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau juga ditanya yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Maka beliau mengatakan al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Inilah jemaah sekalian, dua rongga dalam tubuh kita yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Gara-gara mulutnya nggak bisa dijaga dengan baik, suka berkata-kata yang tidak benar. Kemudian kemaluannya yang tidak dijaga dengan baik. Dia berzina atau melakukan hal-hal yang menjerumuskan kepada zina. Maka inilah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Sedangkan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Lalu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia? Akhlak mulia itu adalah keseluruhan petunjuk Rasulullah SAW di dalam berakhlak, dalam berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Itulah akhlak mulia. Kalau begitu kita juga harus belajar. Dan para ulama telah menulis buku-buku khusus tentang akhlak Rasulullah SAW. Di antaranya yang terbaik adalah Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari penulis kitab Sahih Al-Bukhari punya kitab lain yang beliau berjudul Al-Adabul Mufrad, khusus berbicara tentang adab-adab dan akhlak Rasulullah SAW. Tapi jemaah sekalian, ada 4 pondasi akhlak mulia yang harus kita pahami. Jadi seluruh akhlak mulia kembali kepada 4 ini. Yang pertama adalah kaful adha, menahan diri kita tidak menzolimi orang, tidak menyakiti orang, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Yang kedua, wabadlun nada, berbuat baik kepada orang lain dengan segenap kemampuan kita, apapun yang kita bisa, dengan hartakah, dengan jabatan, dengan pengaruh, dengan tubuh kita, apapun yang kita bisa. Itu akhlak mulia, menolong orang, membantu orang. Yang ketiga, as-sabru 'alal adha, dan ini yang paling berat. Bersabar menghadapi orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini akhlak mulia. Tapi ini tidak mudah. Ini tidak mudah, makanya ini termasuk yang sangat memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Karena ini butuh perjuangan, ini tidak mudah. Baik. Kemudian yang keempat, al-wajhu talqa.
berwajah manis, berwajah cerah ceria ketika kita berjumpa dengan saudara kita, dengan keluarga kita. Ini termasuk akhlak mulia yang sangat diperhatikan dalam syariat. Inilah jemaah sekalian 4 pondasi akhlak mulia yang apabila kita miliki akan menjadi sebaik-baiknya bekal kita untuk kehidupan setelah mati. Walhamdulillah, inilah secara ringkas pembahasan di antara bekal-bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Semoga kita semuanya menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa bekal-bekal yang terbaik ini, bukan sebaliknya membawa perbuatan-perbuatan dosa yang Allah murkai. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Saya persilahkan akhi. Tafadhal. Maaf, suaranya kurang jelas. Sebentar, suara antum kurang jelas nih. Nggak seperti tadi suaranya. Oke, mantap. Coba. Baik. Sudah jelas, Ustaz? Boleh, jelas sekarang. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, bismillah. Mohon nasihatnya, Ustaz, bagaimana seharusnya apabila ada seseorang atau guru ngaji yang ingin menegakkan sunnah dan mengajak orang lain kembali mentauhidkan Allah. Hanya saja ada sebuah komunitas yang takut memakai orang itu lagi karena postingan di FB-nya kebanyakan kajian salaf yang dianggap terlalu keras. Jazakallah, Ustaz. Baik. Jemaah sekalian, dalam berdakwah kita juga harus memperhatikan maslahat dan mudarat bagi dakwah, bagi Islam. Jadi tidak cukup kita hanya punya semangat menyampaikan kebaikan, mengingatkan dari kemungkaran, tapi kita juga harus melihat sejauh mana maslahat dan mudarat bagi dakwah itu sendiri, bagi Islam, bagi seruan-seruan kepada tauhid dan sunnah. Jangan-jangan malah makin banyak orang menolak. Itu kan mudarat namanya. Kita berdakwah, bukan banyak orang menerima, malah makin banyak orang menolak. Masalahnya mereka menolak bukan karena apa yang kita sampaikan, tapi karena kita yang salah menyampaikan, atau salah bersikap, atau menyampaikan sesuatu yang harusnya ditunda terlebih dahulu. Nah, ini harus kita perhatikan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sampai meninggalkan perbuatan yang seharusnya beliau lakukan ketika memunculkan mudarat yang lebih besar. Ini harus kita perhatikan dengan baik. Ada fikih dalam berdakwah. Jadi Rasulullah SAW diminta oleh kaum muslimin untuk menindak, menghukum orang-orang munafik. Kenapa jemaah sekalian? Karena mudarat mereka sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, bacalah sejarah bagaimana sepak terjang Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik di kota Madinah, dalam memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Itu dahsyat sekali. Itu sangat dahsyat. Lalu Rasulullah SAW diminta untuk menghabisi mereka, menghukum mereka. Tapi jemaah sekalian, beliau menolak. Padahal beliau punya kekuatan. Beliau sebagai kepala negara, penguasa, yang harus menghukum mereka. Tapi beliau menolak ketika itu. Kita lihat apa alasan beliau. Kata beliau, agar orang-orang di luar Islam tidak mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad itu membunuh para sahabatnya sendiri.
Kan orang-orang di luar Islam itu taunya yang dibunuh sahabat, orang muslim. Mereka nggak ngerti yang dibunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang munafik. Jadi perhatikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengamalkan yang seharusnya beliau amalkan karena akan muncul mudarat yang lebih besar. Contoh pertama. Contoh yang kedua, tentang Arab Badui kencing di masjid. Yang dia lakukan kemungkaran yang besar. Yang dia lakukan adalah kemungkaran yang besar. Kencing di masjid, jamaah sekalian. Penghinaan kepada masjid. Ketika sahabat berusaha mencegahnya, Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Biarkan dia selesaikan kencingnya. Jangan hentikan dia. Kenapa jemaah sekalian? Padahal itu mungkar. Tapi Nabi SAW melarang sahabat menegurnya. Karena akan muncul mudarat yang lebih besar. Akan muncul mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar? Banyak. Orang itu bisa jadi salah paham terhadap Islam, menjadi benci terhadap Islam. Kalau dia kafir, dia tidak mau masuk Islam lagi. Atau bahkan dia sudah muslim karena bodoh, dia menjadi murtad gara-gara ada orang bersikap kasar terhadapnya. Satu. Yang kedua, kalau dia nggak mau berhenti, lalu dia ditegur, bisa jadi yang dia lakukan malah menghindar, dan kencingnya nggak berhenti. Kalau begitu, kencingnya semakin tersebar malah. Mudaratnya lebih besar kan? Kencingnya malah semakin tersebar. Kalau dibiarkan, kencingnya hanya pada satu titik itu saja. Tapi kalau dia dikejar, kemudian dia lari, malah kencingnya semakin tersebar. Dan yang ketiga, juga mungkin memudaratkan dia secara fisik. Ya, lagi enak-enak kencing disuruh berhenti. Maka perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW tidak melakukan sesuatu padahal itu disyariatkan. Kenapa? Karena bisa memunculkan mudarat yang lebih besar. Menghindari mudarat yang lebih besar itu lebih disyariatkan. Contoh yang ketiga, Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki hadithun ahduhum bil kufri lanaqattul ka'batah atau hadithun ahduhum bil islami lanaqattul ka'bata wa la ja'altuhu babain babun yadkhulun wa babun yakhrujun." Kalaulah bukan karena kaummu baru masuk Islam, belum lama meninggalkan kekafiran, maka aku akan hancurkan Ka'bah. Lalu aku bangun kembali seperti aslinya, menjadi dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Tapi Nabi SAW tidak melakukan itu, tidak membangun Ka'bah sesuai bangunan yang sebenarnya. Beliau tidak melakukan sesuatu yang disyariatkan. Kenapa? Karena khawatir muncul mudarat yang lebih besar dari orang-orang yang belum mengerti baru masuk Islam. Jadi ini contoh fikih dalam berdakwah. Sesuatu yang kita sampaikan yang bisa memunculkan mudarat yang lebih besar, itu bisa kita tunda, bahkan harus kita tunda. Ya. Nah, kalau maksud dari pertanyaan tadi, ada seorang da'i, ada seorang ustadz yang tidak memperhatikan hal itu, pokoknya sampaikan saja, nggak peduli maslahat dan mudaratnya, maka ini belum pantas diajak untuk berdakwah. Walhamdulillah ada yang lain, ada ustadz-ustadz lain, ada para da'i lain, bahkan ada para ulama yang bisa kita bantu dalam berdakwah. Iya. Jadi karena pertanyaannya global, jawabannya global juga seperti itu. Kita bukan hanya melihat dia bermanhaj lurus, dia bermanhaj ahlus sunnah, tapi dia paham tidak bagaimana berdakwah. Karena berdakwah bukan sekedar menyampaikan ilmu, tapi juga bagaimana cara dia menyampaikan dan kondisi orang yang dia dakwahi. Itu mencakup dalam ilmu yang harus dimiliki oleh seorang da'i. 3 ilmu. Ilmu tentang apa yang dia sampaikan, ilmu tentang cara menyampaikan, ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan dakwah itu, apa yang terbaik untuknya, sehingga bermaslahat baginya, bukan malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Iya, jadi itu harus diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lain, silahkan. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Waalaikumsalam. Ada mungkin Ana ambil 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Dan ini ada 4 pertanyaan sebenarnya, tapi Anda rangkum 2 pertanyaan menjadi 1, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Apakah boleh saya memberi amanat ke keluarga, suami dan anak-anak,
apabila kelak saya meninggal, mohon diurus secara syar'i, tanpa diazankan di makam, tidak namimah, tanpa tahlilan. Karena lingkungan keluarga dan warga masih ikuti kebiasaan orang tua dan kita. Kemudian pertanyaan yang serupa, Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah boleh jenazah laki-laki dipakaikan kain ihramnya yang dikenakan sewaktu haji? Jazakallah, Ustaz. Baik. Bahkan wajib kita ingatkan, jika di keluarga kita ada kebiasaan-kebiasaan buruk, wajib kita ingatkan mereka. Wajib kita berwasiat. Kita ingatkan siapapun yang mati, atau nanti kita yang mati, jangan diperlakukan seperti itu. Itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, orang yang sudah tahu keluarganya suka meratapi mayit, tapi dia diam saja, dia tidak mengingatkan mereka, lalu dia mati, kemudian mereka meratapinya, maka dia akan mendapatkan azab karena itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innal mayyita yu'adzab bimaniha alaihi. Sesungguhnya mayit itu diazab dikarenakan dia diratapi. Maksud hadis ini kata para ulama, karena dia dulu di dunia sudah tahu mereka suka meratapi mayit, tapi dia biarkan saja, tidak dia ingatkan, maka dia pun mendapatkan dosa akibat perbuatan mereka, karena dia punya andil dalam hal tersebut. Tapi kalau dia sudah ingatkan, dia sudah ajari keluarganya dan masih mereka lakukan, tentu dia tidak kena dosa. Kembali kepada ayat, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi inilah pentingnya. Kalau kita sudah ingatkan, kita sudah ajarkan mereka yang seharusnya dilakukan, tapi mereka masih melanggar, insya Allah Ta'ala kita tidak kena dosa lagi. Baik. Kemudian, menggunakan kain kafan dengan pakaian ihram, boleh saja, tidak masalah. Ya. Bahkan kalau dia wafat sedang ihram, ya memang pakaian ihram itulah yang harus dijadikan kain kafannya. Tapi kalau dia wafat tanpa sedang ihram, maka tidak masalah juga, tidak mengapa. Tapi nggak boleh kita yakini semacam ada keutamaan khusus kalau dia dikafani dengan pakaian ihramnya, tidak. Tidak ada keutamaan khusus. Saya belum tahu dalilnya yang menunjukkan orang yang wafat dulu dia pernah haji dan umroh, pakaian ihramnya masih ada, maka lebih afdal kita gunakan pakaian ihramnya untuk kain kafannya. Tidak, saya tidak tahu dalil yang menunjukkan itu lebih afdal. Iya. Dan juga mungkin masih kurang, karena pakaian umroh itu 2 lembar. Sedangkan untuk kain kafan 3 lembar. Jadi tidak mengapa ditambahkan dengan pakaian yang lain. Iya. Baik, wallahu alam. Silahkan. Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya, Ustaz. Ketika di rumah mertua masih ada keris yang dipuja sebagai benda keramat, dan saya meyakini itu sebagai kesyirikan. Apakah jika saya berkunjung ke rumah mertua, maka itu juga akan berdampak pada saya? Suami saya pun tak mampu mengajak orang tuanya meninggalkan itu, padahal mertua saya juga sholat. Pertanyaan yang serupa, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bertanya, apakah kalung atau gelang yang berlambang Allah dipakai untuk penyelamat kita? Nah, bila tidak dipakai, kita jadi kurang beruntung. Bagaimana dengan yang seperti itu, Ustaz? Yang meyakini gelang dan kalung tersebut. Baik. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum jazakumullah khair. Yang pertama, jadi yang ditanyakan adalah hukum mendatangi suatu rumah yang di dalamnya mereka berbuat syirik. Di antaranya meyakini ada benda-benda pusaka seperti keris atau apa saja. Diyakini benda bisa memberi manfaat atau menolak bala. Maka jemaah sekalian, hukum mendatangi tempat seperti ini pada dasarnya tidak boleh, kecuali untuk satu tujuan. Kecuali untuk satu tujuan saja. Apa itu? Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berdakwah. Walaupun berdakwah itu
Bisa dilakukan dengan bertahap. Nggak harus kita langsung mengatakan itu syirik. Bisa kita bertahap. Ya, kita jelaskan dulu tentang tauhid. Kita jelaskan dulu bahaya syirik. Ya, mungkin kunjungan berikut baru kita kasih contoh. Tuh contoh syirik. Ya, nggak harus sekaligus. Tidak mengapa. Ya, bisa dilakukan bertahap kalau kita melihat orangnya masih sulit memahami. Atau kita datang sekedar untuk meminjamkan buku tentang tauhid. Buku yang membahas tentang syirik. Ya, itu juga termasuk di situ. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau mendatangi saudara kita, keluarga kita, yang masih melakukan dosa syirik di rumahnya, niatkan dalam hati kita, kita datang untuk dakwah. Hanya itu satu-satunya alasan dibolehkan mendatangi tempat terjadi kesyirikan dan kekufuran di situ. Karena jemaah sekalian, ancamannya berat. Kalau kita ikut bersama dengan orang berbuat syirik, tanpa mengingkarinya. Ya, Allah ingatkan dalam Al-Quran, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sungguh telah diturunkan di dalam Al-Quran, kalau kamu dengarkan ayat-ayat olok-olok, artinya mereka melakukan kekafiran, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau mereka sudah tidak melakukan kekafiran, silahkan kalau ada perlu dengan mereka. Kalau kamu bergabung bersama mereka, maka kamu kalau begitu seperti mereka. Ini bahayanya jemaah sekalian. Dan ini berlaku untuk semua maksiat. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru fiha al-khamru. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di depan meja yang diedarkan padanya khamar, walaupun dia nggak minum. Jadi ini berlaku untuk semua maksiat. Walaupun dia nggak minum, dia nggak boleh duduk di depan meja yang diedarkan khamar. Kecuali duduknya dia di situ untuk menasihati mereka. Untuk mencegah mereka dari meminum khamar. Atau menyuruh mereka menyingkirkan khamar itu dari meja tersebut. Iya. Jadi, hadirkan ini dalam hati kita, lalu usaha berdakwah kepada keluarga kita. Ya, dan tidak masalah, walau harus bertahap. Kita pinjamkan dulu bukunya, kita kasih kajian-kajian, ceramah, rekaman-rekamannya. Mudah-mudahan dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Kita putarkan TV dakwah di rumah, ya. Kita datang, kemudian kita setel TV dakwah. Nih, bilang sama mereka, nonton ini, bagus nih, ya. Dan lain-lain. Baik. Kemudian tentang cincin ada lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diyakini bisa melindungi dari mara bahaya. Baik. Jemaah sekalian, ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Karena hakikatnya di situ bukan hanya lafaz Allah, tapi cincinnya juga yang diyakini. Iya. Cincinnya juga yang diyakini. Andai itu hanya sebuah lafaz Allah yang ditulis di kertas, dan hanya lafaz Allah yang diyakini, maka itu tidak sampai dihukum syirik, tapi itu juga termasuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Kenapa? Cara seperti itu nggak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Yang beliau ajarkan apa? Dibaca. Apa susahnya kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Jadi minimalnya itu bid'ah. Menulis lafaz Allah ataupun menulis ayat-ayat Al-Quran di sebuah kertas, lalu dijadikan sebagai jimat, itu minimalnya adalah perbuatan mengada-ada dalam agama, karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan. Ini satu. Yang kedua, itu juga merubah syariat beliau. Syariat beliau apa? Dibaca. Baca permohonan agar dilindungi oleh Allah. Baca surat-surat untuk memohon perlindungan kepada Allah. Seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan ditulis dan dijadikan jimat. Kemudian jemaah sekalian, bahaya yang lain apa? Itu bisa menjerumuskan kita pada perbuatan menghinakan nama Allah atau menghinakan Al-Quran. Ya, kita bawa-bawa tulisan nama Allah
lalu kita berbuat maksiat, lalu kita mengucapkan kata-kata kotor, atau kita bawa ke tempat kotor, ke WC dan lain-lain. Jadi itu tidak pantas. Itu tidak pantas. Jadi pendapat yang benar itu pun tidak dibolehkan. Dan juga karena larangan jimat itu bersifat umum. Ya, contohnya Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu." Siapa menggunakan jimat, maka Allah tidak menyempurnakan urusannya. Artinya apa? Nabi SAW melarang jimat. Dan beliau melarang dalam hadis ini dalam bentuk umum. Sehingga tidak memberi pengecualian jika jimat itu berasal dari Al-Quran atau dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya jemaah sekalian tentang hukum jimat. Apabila jimat itu selain dari Al-Quran, selain daripada nama-nama Allah, ya, seperti keris, cincin, kalung, dan lain-lain, ulama Islam seluruhnya sepakat itu hukumnya haram. Ulama 4 mazhab termasuk mazhab Syafi'i berpendapat itu hukumnya haram dan itu termasuk syirik. Tetapi ulama beda pendapat jika jimat itu dari Al-Quran atau nama Allah murni yang ditaruh di dalam kertas. Maka pendapat yang benar itu pun tidak boleh dengan alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Pertama, Nabi SAW tidak mengajarkannya. Yang kedua, itu merubah syariat Nabi SAW. Yang beliau syariatkan adalah dibaca, bukan ditulis dan dibawa kemana-mana. Yang ketiga, itu berpotensi kita terjerumus pada penghinaan, pelecehan terhadapnya. Ya. Jadi, ini semua alasan-alasan yang tidak membolehkan kita menggunakan jimat walaupun dari Al-Quran atau dari nama Allah. Yang keempat, yang terakhir, larangan menggunakan jimat bersifat umum, tidak memberi pengecualian jika jimat itu dari Al-Quran atau dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang disyariatkan adalah dibaca, bukan dijadikan jimat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jazakallah. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Jawabannya mungkin ada satu pertanyaan terakhir Ustaz yang mungkin sepertinya harus ditanyakan sebelum nanti ditutup dengan kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, atau ada nasihat bagi kami semua Ustaz sebagai dalam menjalani kehidupan dunia ini. Misalnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau yang melakukan kesyirikan itu suami dan sudah dikasih tahu atau diingatkan tapi tidak berubah. Baik. Apakah itu bisa menjadi alasan untuk mengajukan cerai? Jazakallah. Bahkan wajib. Jangankan dosa syirik dan kufur. Suami yang melakukan dosa-dosa besar, dikasih nasihat nggak mau bertobat, wajib bagi seorang istri untuk berpisah darinya. Tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak mau bertobat. Apalagi dosa itu sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Seperti meninggalkan sholat, atau mempercayai jimat-jimat, dan lain-lain. Sudah diingatkan dia tidak mau bertobat, maka bahkan wajib untuk berpisah. Ini juga yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan lain-lain. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang seorang suami yang gak mau sholat. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, hendaklah istrinya itu berpisah pulang ke rumah orang tuanya. Karena meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Maka ini berlaku untuk semua kekufuran dan kesyirikan. Iya. Kekufuran dan kesyirikan itu membatalkan pernikahan. Membatalkan pernikahan. Seorang wanita muslimah hanyalah boleh menikah dan mempertahankan pernikahan dengan seorang muslim. Bukan orang yang melakukan dosa-dosa yang dapat membatalkan Islamnya. Wallahu a'lam. Sebagai penutup, kami ingin menasihatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon istiqamah, dan selalu ingat mati dan memikirkan bekal-bekal kita untuk kehidupan setelah mati. Dan lebih semangat dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Semoga
bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz.